Ada banyak gagasan tentang timbangan pada hari kiamat, dan biasanya kita membayangkan secara sederhana di pikiran kita bahwa setiap orang nanti akan berdiri pada hari kiamat, dan setiap orang akan memiliki timbangan mereka sendiri di hadapan mereka, dan akan ada amal buruk di satu sisi dan amal baik di sisi lain. Dan sisi mana yang lebih berat timbangannya menentukan di mana orang tersebut akan berakhir. Jika amal baik mereka lebih berat, maka mereka akan masuk surga. Jika amal buruk mereka lebih berat, maka mereka akan masuk neraka. Tapi Al-Quran benar-benar melukiskan gambaran yang jauh lebih rumit daripada penggambaran yang sederhana itu, untuk membantu kita memahami apa yang sebenarnya akan terjadi pada hari kiamat. Bagaimana amal perbuatan kita akan ditimbang, dan apa artinya bagi kita saat ini? Dia berfirman, wal waznu yauma idzinil haqq. Timbangan pada hari itu dan pengukuran pada hari itu ialah benar, akurat. Hal pertama, hal itu berarti nyata, ada. Jangan berpikir hari kiamat tidak akan terjadi. Al-haq bisa berarti al-haqiqah, itu suatu kenyataan, jadi jangan meragukannya. Tetapi arti lain dari al-haq sebenarnya adalah bahwa itu akurat, dan itu tepat, dan itu juga dibenarkan. Hak juga hakullaha untuk sesuatu yang sah. Allah hampir-hampir mengatakan semua timbangan yang kita miliki saat ini tidak akurat, dan semua penilaian yang kita miliki sekarang memiliki tingkat ketidaktepatan. Bahkan Rasul kita SAW, orang-orang datang kepadanya dengan suatu sengketa, dan seorang datang dan mengajukan kasus mereka dan berkata, ini alasanku mengapa aku berpikir bahwa aku benar. Dan dia berbicara dan memberikan gagasannya, dan buktinya sangat jelas. Sedang yang lainnya tidak berbicara dengan baik. Dia pemalu, dia gugup, dan hal itu terlihat seperti ada seseorang yang memiliki kasus yang sangat bagus, dan yang lainnya tidak memiliki kasus yang bagus. Hal yang sama terjadi hari ini di ruang persidangan. Seseorang bisa mendapatkan pengacara yang sangat bagus, dan yang lainnya bisa mendapatkan pengacara yang buruk. Dan sepertinya pengacara yang baik terlihat memiliki kasus yang lebih baik, tetapi keadilan tidak sama halnya dengan seorang yang berbicara. Jika Anda berbicara dengan baik atau Anda punya kasus yang bagus, itu tidak berarti Anda lebih berhak atau Anda lebih benar. Keadilan adalah suatu hal yang lain, benar? Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa bahkan jika kamu bisa melewati vonis di dunia, jangan berpikir bahwa kamu telah lolos dari penghakiman Allah. Itu adalah hal lain, itu adalah standar yang berbeda, karena Allah Azza wa Jalla tahu realitasnya jauh melampaui apa yang bisa kita ketahui. Hal yang sama berlaku bahkan dari hukum Islam. Hukum Islam lebih baik daripada hukum lainnya, karena itu adalah hukum yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi, pada saat yang sama, hukum Allah juga dapat disalahgunakan. Hukum Allah dapat dimanipulasi. Seseorang misalnya dapat diberikan hukuman dalam Islam karena mereka dinyatakan bersalah. Tetapi karena mereka ditemukan bersalah di pengadilan hukum, mungkin bisa saja bukti-bukti yang disajikan adalah bukti yang rusak. Buktinya dipalsukan, kesaksian palsu, atau segala macam hal yang bisa terjadi, hal-hal korup yang terjadi. Pada akhirnya, syariah didirikan, hukum itu dijalankan, tetapi pada kenyataannya keadilan tidak ditegakkan. Jadi hanya karena hukum itu ditegakkan, tidak berarti keadilan juga ditegakkan. Dan di ruang persidangan, di seluruh dunia, atau ketika kita memikirkan gambaran tentang keadilan, di seluruh dunia Anda menemukan gambaran tentang timbangan, timbangan yang seimbang. Dan wanita buta memegangnya, benar? Karena gagasannya adalah keadilan tidak bias. Dan kita harus menimbang sesuatu secara adil. Tetapi ketika Allah berfirman, pada hari itu timbangan akan benar-benar dibenarkan. Apa yang Allah katakan kepada kita adalah tidak peduli seberapa banyak kita mencoba untuk membuat penilaian di dunia ini. Penilaian dunia ini terbatas. Mereka tidak sempurna dan mereka tidak lengkap. Hanya pada hari itu, penghakiman itu akan benar-benar menjadi seperti arti yang sebenarnya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha na'imma ya'idhukum bihi. Innallaha kana sami'an basira. Saat kamu mengadili di antara orang-orang, adililah dengan keadilan.
Allah tidak mengatakan jika kamu mengadili, Dia mengatakan saat kamu mengadili. Ada perbedaan antara mengatakan jika dan mengatakan saat. Bila Anda mengatakan jika seperti jika saya pergi ke bandara, atau jika saya pergi ke kantor, atau jika saya pergi ke restoran ini, saya akan memesan makanan itu. Bila mengatakan jika, ada kemungkinan saya akan pergi, ada kemungkinan saya tidak akan pergi. Itulah makna jika. Tetapi ketika Anda mengatakan, saat saya pergi, saya akan memesan ini atau ini. Itu berarti Anda sudah membuat keputusan bahwa itu akan terjadi. Paham? Jadi ketika Allah mengatakan saat, idza, sebagai lawan kata dari in, yang berarti jika, Dia mengatakan masing-masing Anda dan saya akan berada dalam posisi di mana kita harus mengadili. Kita harus mengadili di antara orang-orang. Anda tidak perlu menjadi seorang hakim yang duduk di ruang sidang agar bisa mengadili. Anda tidak perlu menjadi kepala rumah tangga agar bisa mengadili. Anda tidak perlu memimpin orang lain agar bisa mengadili. Terkadang Anda hanya mendengar pendapat, atau Anda mendengar berita tentang seseorang, dan Anda langsung memberikan penilaian. Bukan? Kita membuat penilaian setiap saat. Kita membuat penilaian setiap hari tentang orang lain, tentang diri kita sendiri, tentang segala macam situasi. Dan Allah Azza wa Jal memberikan kita, pertama dan terutama, maknanya bahwa Allah tidak hanya berbicara dengan hakim atau pengadilan. Allah berbicara pada setiap manusia, karena setiap dari kita, terutama orang beriman, dalam konteks ini, akan berada dalam posisi di mana mereka harus membuat penilaian dan keputusan. Dia berfirman, "Wa idza hakamtum bainan nas." Jadi ketika kalian akan membuat penilaian di antara orang-orang, ketika Anda akan menvonis di antara orang-orang, Dia memerintahkan antahkumu bil adl. Saya menerjemahkannya sebagai bahwa kalian akan melaksanakan keadilan atau bahwa kalian akan membuat penilaian menggunakan keadilan. Paham? Jadi pengertian dari antahkumu bil adl sedikit berbeda dari anta'adil. Antu'adil bisa berarti kalian akan berbuat adil. Kata-katanya bisa saja jauh lebih singkat. Atau antukasid, kalian akan adil. Tapi Allah berfirman, antahkumu bil adl. Ini menyebabkan bahwa kalian akan membuat penilaian dan orang lain juga akan membuat penilaian tetapi mereka akan menggunakan hal-hal lain tetapi kalian akan menggunakan keadilan. Dengan kata lain, ketika kita menilai seseorang ada perkara lain yang ikut berperan, Anda harus menghapus semua perkara itu dan satu-satunya alat yang bisa digunakan adalah adl. Karena bagi sebagian orang bisa jadi ras yang ikut berperan, bagi sebagian orang bisa jadi pengalaman mereka sendiri yang ikut berperan. Perhatikan contoh sederhananya. Banyak orang ketika memiliki banyak waktu luang, mereka menonton film drama siang tentang ruang sidang seperti serial Judge Judy. Mereka suka menonton orang yang dihina, tidak didengarkan, dihardik atau semacamnya. Tapi bayangkan skenario di mana seseorang sedang melakukan perceraian, dan si hakim sendiri baru saja bercerai, si hakim melalui perceraian yang berat, dan dia kehilangan segalanya. Sekarang ada kasus pengadilan di hadapannya, sepasang pria dan wanita yang bercerai. Dia tidak melihat seorang pria dan wanita. Ia melihat wanita itu sebagai mantan istrinya yang telah mengambil segalanya. Dia akan menghabisi wanita ini dalam kasus ini karena di kepalanya, dia sudah membuat penilaian berdasarkan pengalamannya sendiri. Pengalaman pribadinya kini mencemari pendapatnya terkait bagaimana ia harus menilai kasus ini. Anda paham? Jadi dia sebenarnya memanfaatkan pengalaman pribadinya, pengalaman dari kisahnya, untuk melawan keadilan. Tapi dia memiliki gelar dan ia bisa menggunakan hukum. Hanya karena Anda menggunakan hukum, bukan berarti Anda adil. Maksud saya, orang yang pernah berurusan dengan pengacara paham hal itu. Anda ingin memenangkan apa? Tidak ada yang berkata, saya menyewa pengacara untuk mendapatkan keadilan. Mereka mengatakan, saya ingin memenangkan kasus ini. Si pengacara bertanya, apakah Anda ingin bersikap adil? Tidak, saya hanya ingin memenangkan kasus ini. Seperti bila Anda menemui akuntan yang tidak jujur. Mereka tidak mengatakan, saya akan mengurus pajak Anda. Mereka mengatakan, berapa pajak yang ingin Anda bayar? Karena dengan demikian bahwa saya akan membuatnya legal secara hukum. Ada celah yang bisa saya gunakan, kepentingan kita bukanlah keadilan,
namun bagaimana memperoleh apa yang kita inginkan. Itulah kepentingan utama kita, maka Anda menyampingkan keadilan. Jadi terkadang dalam memberi penilaian ada faktor-faktor lain, ada motivasi lain yang juga berperan. Tapi Allah berfirman bahwa motivasi yang harus berperan adalah keadilan itu sendiri. Idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kata adl sebenarnya berasal dari bahasa Arab idl. Idl adalah ketika di masa lampau mereka tidak memiliki mobil dengan bagasi besar seperti van, truk, dan hal semacam itu. Truk mereka adalah unta, itulah yang mereka miliki. Unta cukup kurus di bagian atasnya, sehingga tidak bisa terus memuat barang di atasnya, karena unta itu akan jatuh. Jadi, yang biasa mereka lakukan adalah mengikat barang di satu sisi, lalu diikat dengan tali. Di sisi lain diikatkan barang dengan berat yang sama, sehingga si unta bisa membawa semua barang. Bila tidak bisa menempatkan semua barang di atas, karena tidak ada tempat bagasi yang rata di punggung unta, maka mereka harus menyeimbangkan berat pada kedua sisi dan mengikat semuanya. Jelas saja, jika satu sisi lebih berat dari yang lain, maka untanya akan terjungkir atau akan menyakiti unta tersebut. Karena tekanan menjadi lebih besar pada satu sisi tubuhnya dari sisi yang lain. Jadi, kedua sisi harus memiliki berat yang sama, agar bisa berjalan. Jadi bila salah satu sisi beratnya sama dengan sisi lain, itulah yang dimaksud dengan idl. Dari situ muncullah ide tentang keseimbangan atau benda-benda yang beratnya sama, sesuatu yang seimbang. Jelas Anda sudah akrab dengan hal ini. Jika Anda pergi ke ruang sidang manapun di dunia atau simbol keadilan manapun, jika Anda menggoogle gambar keadilan, gambar apa yang muncul, Anda mungkin melihat seorang wanita buta memegang timbangan dan timbangan itu seimbang. Atau Anda hanya akan melihat timbangan dan timbangan itu seimbang. Konsep dari sesuatu yang seimbang dikaitkan dengan keadilan. Artinya adalah saat Anda dan saya membuat penilaian, kita menilai dengan adil. Yang pertama sudah saya singgung. Jika Anda memiliki bias, seseorang bisa saja bias terhadap Muslim, orang lain bisa saja bias terhadap non-Muslim. Anda bisa mengatakan, aduh, hakim ini dia benci Muslim dan dia memburu saya atau apapun. Namun bisa juga dari kalangan masyarakat Muslim sebagai hakim Muslim dan ia membenci orang Hindu. Dan ada orang Hindu yang berdiri di hadapannya dan dia melawannya karena ia menggunakan biasnya melawan orang Hindu untuk membuat penilaian itu. Jadi, jika itu bias pribadi berdasarkan agama, bias yang berdasarkan ras, bias yang berdasarkan kelas ekonomi, atau jenis kelamin, atau pengalaman pribadi, karena terkadang di dalam keluarga kita, Anda memiliki 6 anak, Anda bahkan tidak ingat nama-nama mereka, tapi Anda lebih memanjakan salah satu dari yang lainnya. Saat mereka bertengkar, Anda selalu mendukung yang satu ini, tidak pernah yang satu itu. Mengapa kamu tidak bisa seperti dia? Tidak, jika ada perkelahian, pasti kamu yang salah. Karena Anda sudah bias, Anda lebih condong ke arah salah satu dari mereka, sehingga yang lain tidak mendapat perlakuan adil setiap saat. Ini adalah bias, artinya satu sisi lebih berat dari sisi lain, sehingga Anda tidak bisa berbuat adil. Jadi masalah pertama dengan keadilan adalah bias. Kita harus mengintrospeksi diri sendiri, bertanya pada diri sendiri, apakah kita orang yang bias? Saya teringat sebuah cerita pada saat Umar radhiyallahu anhu menjabat sebagai hakim Mahkamah Agung dan sahabat Nabi SAW Ali radhiyallahu anhu berselisih dengan seorang Yahudi. Mereka memiliki perkara, yaitu beberapa aset yang sudah lama. Mereka mendatangi Umar radhiyallahu anhu, dan tentu saja pekerjaan hakim mendengarkan kedua belah pihak. Jadi dia bertanya pada kedua belah pihak, apa yang terjadi? Dia bertanya pada si Yahudi dan diceritakannya kisahnya. Lalu ia berpaling ke Ali dan berkata, "Amma anta ya Aba Hasan," bapaknya Hasan, "apa yang ingin Anda katakan?" Aba Hasan artinya bapaknya Hasan, dan itu adalah nama panggilan. Ali mengatakan, "Tunggu sebentar, saat Anda memanggilnya dengan nama aslinya. Tapi Anda memanggil saya dengan nama panggilan. Anda ini bias. Kami tidak menginginkan keadilan dari Anda. Terima kasih." Dia pun pergi, karena Umar sedikit melunak dari cara dia menyapa Ali. Bukan, mereka sensitif terhadap hal itu, karena mereka memahami sesuatu. Mereka paham bahwa bahkan hal remeh itu bisa memiringkan timbangan. Saya tidak mau main-main dengan hal itu.
Saya ingin benar-benar adil. Saya ingin 100% adil. Bisa Anda bayangkan, pendapat Ali ini, bahwa mungkin ada bias yang bisa muncul dari penilaian yang akan menguntungkan saya. Apa yang dilakukan orang saat ini? Saat Anda akan diadili dalam masyarakat yang kriminal, Anda ingin menyuap si hakim. Jika akan ada, ayah berkata, saya yang memutuskan, mobil ini akan saya berikan ke siapa, saya yang akan membuat keputusan. Malam itu Anda memutuskan untuk memijat kaki ayah. Anda mencoba untuk membelokkan pendapat si hakim untuk mendukung Anda dengan cara tertentu pada saat itu. Itulah masalah pertama saat keadilan mulai sirna. Dukung misi kami untuk menyediakan pendidikan gratis di seluruh dunia. Dengan hanya Rp20.000 per bulan, Anda membantu Free Quran Education berkembang dan tetap dapat diakses oleh semua orang selamanya.